Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini Mimin mau melanjutkan part kedua dari anime yang berjudul Rokudo no Onatachi. Nah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas. Di awal video kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang sangat menyukai pengendara polisi bermotor. Menurutnya mereka adalah pahlawan yang menjaga ketertiban di jalanan umum dan mengamankan lalu lintas dari geng motor. Mereka selalu datang di saat yang tepat bagaikan pengendara berkuda putih. Dan dia juga sudah memutuskan saat dia lulus sekolah nanti, dia akan menjadi aparat bermotor. Tapi dia juga tak bisa menunggu selama itu. Dia akan menjadi polisi bermotor dengan caranya sendiri dan berpatroli di jalanan. Di sini ternyata Rokudo juga ingin sekali memiliki SIM. Dia tidak suka saja jika berpergian dengan teman-temannya. Dia selalu menggunakan sepeda. Jadi sudah dia putuskan untuk mendapatkan SIM dan menggunakan sepeda motor. Dan karena Rokudo tidak memiliki sepeda motor, jadi di sini Linuma mencoba untuk mencari pinjaman motor untuk Rokudo. Tapi motor yang datang bukanlah motor biasa, melainkan motor dari anak geng motor. Tapi Linuma sudah bersusah payah untuk mendapatkan motor ini. Dia harus menghargai apa yang Linuma lakukan untuknya. Tapi di saat Rokudo menggunakan motor balap ini, dia tak sengaja bertemu dengan Azami, perempuan yang suka berkeliling menggunakan motor layaknya polisi. Dan dia tidak akan memberi ampun untuk siapapun pengendara bermotor ini. Dia akan membasmi semua geng bermotor yang dia lihat. Dia mengejar Rokudo dan langsung memukul Rokudo. Tetapi mantra Rokudo bekerja dengan baik dan dia bisa lolos dari Azami. Dan di sini Azami merasa kalau Rokudo terlihat seperti pangeran dan tak sengaja juga tanda pengenal Rokudo tiba-tiba terjatuh di dekat Azami. Dan di sini Azami langsung saja nyamperin Rokudo ke sekolahnya dan kedatangannya ke sini hanya untuk mengembalikan kartu tanda pengenalnya si Rokudo. Dia membenci pria seperti Rokudo ini karena dia pikir Rokudo adalah geng motor. Tapi di sisi lain dia sangat terpesona dengan ketampanan Rokudo yang seperti pangeran berkuda. Dia sangat penasaran kenapa pria seperti Rokudo bisa membuat jantungnya berdebar. Dan tidak berapa lama Linuma pun datang membawa motor yang akan dipakai oleh Rokudo. Azami penasaran motor siapa ini. Dan Linuma pun langsung menjawab kalau ini adalah motornya si Rokudo. Dan di sini Azami pun meminta Rokudo untuk jangan menggunakan motor ini lagi. Tapi tentu saja Rokudo tidak setuju. Kalau temannya mengendarai motor maka dia juga tetap akan ikut. Nah, mendengar hal ini tentu saja membuat Azami langsung menangis. Dan Azami pun langsung saja mengambil motor miliknya. Dia tak ingin Rokudo menggunakan motor begundal ini. Jadi mendingan dia ikut Azami saja berkeliling menggunakan motornya. Karena Rokudo ini tak mau membuat Azami menangis, jadi Rokudo pun setuju untuk berkendara dengan Azami. Tapi motor Azami ini tidak mau bergerak. Rupanya ada Rana yang sangat cemburu melihat Rokudo dekat dengan Azami. Jadi Rokudo pun meminta izin ke Rana untuk jalan-jalan sebentar dengan Azami. Di sini Azami juga meminta maaf atas perlakuannya ini. Awalnya sangat menyenangkan bermotor dengan Azami. Tapi setelah itu Azami langsung memberikan kenangan yang buruk untuk Rokudo supaya Rokudo jera untuk bermotor lagi. Azami memang cewek nakal yang tidak pernah takut dengan jalanan. Dan di sini Rokudo sampai muntah-muntah karena Azami dan lebih baik dia pulang saja. Dan di sini Azami berniat untuk mengantar Rokudo kembali. Dan kali ini Azami membawa Rokudo dengan sangat lambat. Ya, jika Rokudo ingin berpergian, biarkan saja dia yang mengantar Rokudo. Dan dia juga meminta maaf atas tingkah kasarnya yang tadi. Dan Azami juga meminta Rokudo untuk melihat pemandangan di sebelah sana. Saat mereka mengendarai motor, mereka bisa melihat pemandangan seindah ini, merasakan angin sepoi-sepoi dan hawa sejuk. Sepeda motor memang berbahaya, tetapi mereka juga merupakan simbol kebebasan. Keesokan harinya, Rokudo dan teman-teman ada janji untuk touring bareng. Si kolonel juga sudah menyiapkan motornya. Rana lagi siap-siap juga. Tetapi tidak berapa lama, Azami pun datang. Dan mulai sekarang, dia yang akan menjadi supir pribadinya Rokudo. Dan Azami juga terlihat begitu menyukai motornya si kolonel. Dia mencoba memperbaiki remnya motor si kolonel karena tak sengaja dirusak oleh Osanada. Osanada menganggap kalau Azami adalah wanita hebat dan baik. Dan untuk perjalanan mereka ini, Azami yang akan membonceng Rokudo. Dia tak ingin Rokudo menaiki motor berandalan itu. Dan Azami juga berniat untuk mengantar Rokudo pulang ke rumah
rumahnya. Karena tidak ada boncengan samping, jadi Rokudo akan duduk di belakangnya. Ini tidak terlalu menakutkan. Rokudo cukup berpegangan saja di pinggangnya. Di sini Rokudo penasaran kenapa Azami tak menyukai dia naik motor dengan gaya anak berandalan. Alasannya begini. Dulu dia pernah diselamatkan oleh seorang polisi bermotor saat dia dirampok oleh pengendara bermotor. Menurut Azami, polisi itu bagaikan pangeran berkuda putih. Dan itulah sebabnya Azami tak menyukai Rokudo mengendarai motor-motor norak seperti itu. Dan jika Rokudo ingin menaiki motor bersama teman-temannya besok, tolonglah naik motor yang normal. Karena dia tidak bisa mengantar Rokudo besok karena ada hal yang tidak bisa dia lewatkan. Dan setelah itu mereka pun langsung saja berpisah. Tapi di sini tiba-tiba seorang pria menghampiri Rokudo. Dia bertanya apakah Rokudo tahu tentang wanita yang menyamar menjadi polisi bermotor. Rokudo pun menjawab kalau dia tahu dan dia juga pernah diserang. Dan kebetulan juga pria ini dan juga teman-temannya pernah diserang. Nah, dia pun menunjukkan fotonya Azami. Di jari pria ini terlihat cincin aliansi Onishima. Dan di sini Rokudo sadar kalau pria ini adalah bagian dari aliansi Onishima. Dan Rokudo pun memberitahu pria ini kalau dia sama sekali tak mengenal Azami. Dan Rokudo pun penasaran jika pria ini bertemu dengan Azami, apa yang akan dia lakukan. Pria ini pun menjawab kalau dia akan mengobrol cukup lama mungkin dengan Azami. Dan tentu saja itu membuat Rokudo sedikit ketakutan. Malam harinya Rokudo memberitahu teman-temannya kalau aliansi Onishima sedang mengincar Azami karena Azami telah membuat keributan terhadap gengnya. Dan di sini Rokudo ingin melindungi Azami dari aliansi Onishima. Dan di sini Liruma langsung bertanya kepada Rokudo, apakah orang yang mengobrol dengan Rokudo tadi adalah pria dengan mata monoloid dan rambut bergelombang? Rokudo pun menjawab iya, dan ternyata dia adalah Furukawa Aoi. Peringkat ketiga di aliansi Onishima. Dia sopan, tenang dan tidak suka berkelahi. Tetapi saat di atas motor kepribadiannya jadi berubah. Dan sebaiknya Rokudo jangan ikut campur kali ini. Tapi Rokudo benar-benar tak bisa tinggal diam. Mungkin mereka bisa menarik perhatian Azami. Dan mereka berempat pun mulai berkendara ugal-ugalan di jalanan. Dan tidak berapa lama Azami pun langsung saja muncul. Dia tak akan membiarkan para anggota geng bermotor berkeliaran. Nah, di sini Rokudo pun langsung berteriak kalau ini adalah dirinya. Di sini Rokudo langsung memberitahu Azami kalau aliansi Onishima mengincarnya. Tapi dia tak bisa berhenti dan dia harus balas dendam dengan Furukawa Aoi. Ini semua karena dendam. Dulunya Azami mempunyai idola seorang polisi bermotor, tetapi polisi itu tidak bisa menggunakan motor lagi karena Aoi. Dia menyebabkan polisi itu kecelakaan dan membuat kaki atau tangannya patah. Dan sejak saat itu Azami sangat membenci berandalan bermotor. Ya, walaupun kejadiannya sudah jelas sebagai laki-laki jika ada gadis dalam bahaya, tugas laki-laki adalah membantu tanpa banyak tanya. Itulah tugas mereka sekarang. Dan mungkin mereka akan diam-diam ikut bersama Azami besok malam. Dan keesokan harinya Kolonel mulai mengelabui Rana. Dia mengatakan kalau Rokudo tidak enak badan. Jadi mungkin rencana touring mereka harus dibatalkan. Dan di sini Rokudo sama sekali tak ingin Rana terlibat dalam urusan berbahaya ini. Rana tak pernah pergi dari tempat duduknya sampai malam hari. Sedangkan anak buahnya Aoi sudah bersiap-siap untuk menunggu kedatangan Azami. Dan Aoi sendiri bertugas untuk memancing Azami ke perkumpulan geng mereka. Aoi berniat untuk merekrut Azami masuk ke dalam gengnya. Tapi jika Azami menolak, jangan pernah mengeluh apapun yang bakal ya, karena Azami bilang seperti itu, maka tidak akan ada jalan pulang untuk Azami. Tetapi tidak berapa lama, Rokudo dan teman-temannya pun muncul. Azami kira mereka anggota geng bermotor, dan dia langsung saja ingin memukulnya. Tapi setelah dia tahu kalau itu Rokudo, dia langsung saja meminta maaf. Iya, walaupun mereka hanya berlima, itu sungguh tidak menjadi masalah, dan pertarungan ini tetap akan dimulai. Mereka akan bermain kejar-kejaran. Jika Rokudo dan teman-temannya berhasil menyentuh Aoi, maka merekalah yang akan menang. Dan bagian paling menarik di game ini adalah Rokudo harus ikut dengannya. Dan batas waktunya habis saat Rokudo terlempar dari motornya. Di tempat lain, Rana yang masih duduk mulai diganggu oleh para begundal. Tapi dia tak merespons sama sekali. Dan dua orang begundal ini pun langsung saja pergi. Tapi sebelum itu mereka bercerita tentang begundal-begundal kecil yang menantang aliansi Onishima. Dan salah satunya ada yang bernama Rokudo.
Dan disinilah Rana tahu kalau sekarang Rokudo sedang dalam bahaya. Dan di sini Azami tidak akan membiarkan Aoi bergoncengan dengan Rokudo. Tapi Rokudo tak peduli, dia tetap akan menyetujui apa yang dikatakan oleh Aoi ini. Dan sebisa mungkin dia tetap akan bertahan, walaupun dia harus berpegang erat seperti wanita. Dan sekarang mereka mulai saling kejar-kejaran. Rokudo tak bisa membuka matanya karena kendaraan ini melaju dengan sangat laju. Teman-teman Rokudo juga terus dikejar oleh aliansi Onishima. Ya, kalau sudah begini mereka cukup menyerahkan Rokudo kepada Azami. Dan untuk aliansi Onishima yang lainnya, mereka yang akan mengurusnya. Dan Linuma juga tak akan membiarkan satu orang pun melewatinya. Dan dia juga mempunyai rencana lain untuk mengurus para begundal ini. Dan motor yang dia gunakan ini adalah segalanya yang dia kagumi. Dan untuk membantu teman-temannya, dia tidak akan menyesal. Dan setelah itu dia langsung saja melemparkan motornya ke para begundal ini. Semuanya menjadi hancur dan hanya meninggalkan satu begundal saja yang baru datang. Tapi untung saja ada kolonel yang akan menangani satu begundal ini. Dia akan mengejar para begundal ini sampai dia tak tersisa. Sampai-sampai motornya harus menjadi berantakan juga. Tapi masalah tidak cukup sampai di situ. Masih banyak sekali musuh yang mendekati mereka. Jumlahnya sangat banyak, tapi untung saja di sini ada Himawari Rana yang datang dengan membawa kemenangan. Tak ada yang bisa menghalanginya. Semua lenyap dengan hitungan detik saja. Dia ingin menemui Rokudo, tetapi Rokudo sedang melawan peringkat 3 dari aliansi Onishima. Dan Azami juga ikut terlibat di sana. Tapi ini pesan Rokudo untuk Rana. Dia sama sekali tak ingin Rana terlibat dalam aliansi yang berbahaya ini. Dan karena itulah Rokudo tak memberitahu Rana. Dan setelah mendengar itu, Rana hanya bisa duduk sambil menunggu Rokudo kembali. Dia percaya dengan Rokudo dan dia percaya kalau Rokudo pasti akan kembali dengan kemenangan. Dan di sini Rokudo merasa kalau tubuhnya sudah mati rasa dan rasanya dia bisa jatuh kapan saja. Dan di sini Aoi baru ingat kalau Azami adalah wanita yang saat itu bersama polisi yang mengalami kecelakaan karena dirinya. Dan karena Aoi juga, polisi ini tidak bisa menggunakan motor lagi. Tapi bukannya menolong, Aoi malah kabur begitu saja. Dan di sini sungguh tidak disangka. Rokudo malah duduk berbalik di saat kecepatan kendaraan seperti ini. Dan di sini Azami juga tak akan membiarkan kesalahan yang lama terulang kembali. Dia tak ingin orang yang dia sayang mengalami kecelakaan karena dirinya lagi. Dan di sini dia akan menyelamatkan Rokudo. Rokudo tentu saja takut berkendara seperti ini. Dan di sini Rokudo juga bertanya apakah Azami juga takut. Dan dengan lantang Azami pun menjawab kalau dia juga ketakutan berkendara secepat ini dan melawan anggota geng motor. Kalau dia tak membenci geng motor dan balas dendam, dan kalau saja dia tak menempatkan dirinya dalam bahaya dan merasakan sakit. Dan di sini Rokudo langsung mengerti dan sekarang tugas mereka hanya bertarung sampai akhir. Di sini Aoi kira Rokudo sudah terlempar. Ternyata dia masih bertahan dan Azami berhasil menggapai Rokudo dan sekarang merekalah pemenangnya. Semuanya bersorak gembira dan pemenangnya adalah Rokudo dan teman-temannya. Dan di sini Rokudo juga meminta maaf kepada Rana karena telah berbohong kepadanya. Dan dia juga sangat bahagia kalau Rana khawatir kepadanya. Dan di sini Aoi juga memberikan sebuah alamat kepada Azami. Itu adalah alamat polisi idolanya si Azami. Dan sekarang dia bertugas di sana setelah kecelakaan itu. Dan karena Aoi kalah, sekarang posisi ketua geng motor akan diambil alih oleh Azami. Tapi di sini Azami ingin Aoi melakukan sesuatu untuknya. Di mana di keesokan harinya, Azami mengajak Aoi untuk bertemu dengan polisi idolanya. Azami ingin Aoi meminta maaf kepada polisi ini. Azami sebenarnya tidak mau, tetapi mau bagaimana lagi, dia juga harus meminta maaf. Dan polisi ini sangat baik. Dia sudah memaafkan Aoi sejak lama dan dia juga tak masalah soal itu. Dan di hari selanjutnya, touring yang sudah mereka nantikan akhirnya datang. Azami akan menjadi supirnya Rokudo dan Rana akan berkendara dengan Osanada walaupun terpaksa. Keesokan harinya Rokudo ingin memberikan hadiah kepada Rana karena telah banyak membantunya. Tapi saat di jalan, Rokudo tiba-tiba dikejar oleh gadis-gadis nakal yang ada di sekolahnya. Agar selamat, Rokudo pun segera saja kabur dari sana. Mereka benar-benar saling berebut untuk membawakan tas Rokudo. Tapi di sana juga Azami datang tepat waktu. Dan si Rana juga datang tepat waktu untuk menolong Rokudo. Tidak hanya Rana, Osanada juga datang untuk menolong Rokudo. Pagi ini Rokudo tidak bisa memberikan kado ini kepada Rana. Jadi dia memutuskan untuk memberikan kado ini di waktu yang tepat saja. Dan saat pulang sekolah juga, teman-teman Rokudo ini pada mampir ke rumahnya untuk main. Dan Rokudo juga harus menyiapkan cemilan untuk teman-temannya ini.
Dan setelah Rokudo pergi, banyak sekali yang penasaran kepada Himawari Rana. Dia sama sekali tak pernah bicara selain dengan Rokudo. Jadi Osanada mulai mengajak Rana untuk berbicara. Walaupun sangat susah, tetapi Osanada tidak pernah menyerah. Dan di sini mereka mulai tahu kalau makanan favorit Rana adalah daging. Dan makanan yang tidak disukai Rana adalah makanan manis. Bertanya dengan Rana adalah permainan tebak-tebakan untuk mereka semua. Itu sangat seru. Tapi di saat Rokudo datang, makanan favorit Rana malah berubah menjadi puding. Benar-benar sangat kocak. Dan di saat teman-teman mereka sudah pulang semua, disinilah Rokudo memberikan kado yang sudah dia siapkan untuk Rana. Dan Rana juga sangat senang walaupun ini hanya sebuah ikat rambut. Keesokan harinya Rokudo dan teman-teman akan mendapatkan tugas untuk bersih-bersih kelas. Sebenarnya ini tugas untuk satu kelas, tapi karena semuanya nggak mau, jadi terpaksa Rokudo dan teman-temannya saja yang akan bersih-bersih. Semuanya saling bekerja sama. Osanada juga mulai mengajari Rana cara mengepel yang baik. Tapi bukannya mengepel, kedua begundal manis ini malah mengangkat porselennya. Mungkin Pak Tukang saja tidak bisa, tapi mereka luar biasa bisa mengacak-ngacak porselen ini. Dan di hari selanjutnya, Rokudo dan juga teman-teman ingin ngumpul bareng nih ceritanya. Tapi sebelum Rana dan yang lainnya datang, mereka bertiga ini malah ditertawakan oleh tiga begundal di samping mereka karena sikap konyol mereka. Dan di sini Rokudo langsung saja teringat dengan ikat rambut yang dia berikan kepada Rana. Apakah Rana menyukainya dan apakah Rana mau memakainya? Dan tak sengaja juga Mizu melihat pertemuan mereka ini. Di tempat lain, Azami, Tachibana, Osanada sudah berkumpul. Tapi Rana tetap saja formal dengan penampilannya itu. Tapi masalahnya ini adalah hari libur. Tapi Tachibana mengingatkan Rana, penampilan itu penting untuk wanita yang sedang jatuh cinta. Dan jika Rana mengenakan pakaian itu, mungkin Rokudo akan kecewa kepadanya. Rana mulai berkeringat. Dan di sini Tachibana juga membahas soal ikat rambut Rana yang ada di tangannya. Rana sama sekali tak akan membiarkan siapa saja menyentuh ikat rambut yang diberikan oleh Rokudo kepadanya. Beberapa betina ini merasa kalau Rana beruntung bisa mendapatkan barang berharga dari orang yang mereka suka. Dan makanya Rana tak mau menggunakan ikat rambut itu karena itu sangat berharga. Dan sebagai model eksklusif majalah Gal, jadi dia akan mengubah cara berpakaian Rana hari ini. Tidak hanya Rana, Osanada dan Azami juga ingin Tachibana memilih baju untuk mereka berdua ini. Di tempat lain, Rokudo dan juga teman-temannya mulai diganggu oleh para begundal yang ada di sebelah meja mereka. Mereka ingin meminta meja yang ada di samping kolonel. Ya, walaupun sebenarnya itu meja untuk teman-temannya. Ya, daripada berantem, jadi mereka memberikan meja ini kepada tiga begundal ini. Dan Mizu pun melihatnya. Dan seharusnya itulah yang harus mereka lakukan jika mereka bukan begundal. Dan tidak berapa lama Rana dan juga teman-temannya pun datang. Ketiga begundal ini sangat kaget, ternyata orang populer ini adalah teman-teman Rokudo, anak yang mereka ganggu barusan. Rokudo sudah sampai tercengang melihat penampilan manisnya si Rana. Dia terlihat begitu berbeda hari ini. Dan Rokudo sangat senang, ternyata Rana memakai ikat rambut yang dia beli. Dan karena tempat duduknya kurang, jadi Tachibana pun meminta meja beserta kursi ke meja sebelah. Dan di sini ketiga begundal ini pun langsung saja pergi dari sana. Di sini Mizu juga sangat kaget. Ternyata Rokudo bukan hanya bos geng, dia adalah berandalan yang berpengaruh sampai ke sekolah lain. Dan di saat mereka lagi ngumpul, Rokudo baru sadar ternyata ikat rambut yang digunakan Rana bukanlah ikat rambut darinya. Rana tak ingin memakai benda berharga ini. Ini dia dapatkan dari Rokudo. Kalau dia memakainya di rambutnya, dia tak bisa melihatnya. Dan makanya dia menggunakan ikat rambut ini di tangannya. Ini adalah harta karunnya dan itu membuatnya bahagia. Rokudo tak menyangka ternyata Rana menganggapnya seperti itu. Dan pertemuan mereka ini bukan tanpa alasan. Mereka ingin membahas soal geng terbesar saat ini. Dan aliansi Onishima adalah geng yang terbesar. Dan Rokudo sendiri telah menghancurkan Furukawa Aoi, yaitu peringkat 3 di aliansi Onishima. Dan nama Rokudo sekarang sudah terkenal. Dan sekarang cuma Rokudo yang bisa melakukan itu. Dan yang paling hebat di aliansi Onishima sendiri adalah Matsugamiya Doji. Dia pemimpin sekaligus pendiri kedua aliansi Onishima. Aliansi Onishima sendiri sudah lama ada di kota ini dan selalu menjadi geng terbesar. Tapi 2 tahun yang lalu mereka bubar. Mereka berperang dengan geng lain dan dihancurkan. Tapi Doji yang merupakan bawahan Onishima tiba-tiba mendirikan aliansi Onishima kembali. Hanya dalam 1 tahun dia mengubah aliansi Onishima menjadi yang terbesar. Dan tidak perlu diragukan kalau Doji adalah pemimpin terkuat dalam sejarah aliansi Onishima. Dan di sini Linuma sangat bingung bagaimana cara melawan mereka ini. Rokudo tak mau berkelahi lagi.
dan dia menyarankan untuk mereka meminta maaf saja. Walaupun mereka bukan tipe orang yang mudah untuk memaafkan, tidak ada salahnya kalau mereka mencobanya. Lee Numa sama sekali tidak setuju karena itu adalah tindakan pengecut. Tapi apapun yang dilakukan Rokudo, Himawari Rana akan mengikutinya. Dan mereka semua pun setuju untuk meminta maaf. Dan di sini tampaknya Doji dan teman-temannya sudah bertandang di sekolahnya Rokudo. Dia sebenarnya tidak tertarik dengan Rokudo, tetapi dia lebih tertarik dengan Himawari Rana. Wanita yang selama ini dia cari ternyata sudah dia temukan. Nah teman-teman, itu tadi adalah part kedua dari anime yang berjudul Rokudo no Onatachi. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Mimin supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin. Dan sampai jumpa di part 3 berikutnya. Bye. 床はこうやって拭くんだと天井裏も汚れてるぞ。